Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di catatan si boy. Seperti biasa di malam Jumat saya akan menceritakan kisah-kisah kriminal yang menarik untuk kalian. Sebelumnya subscribe, like, dan komen serta share video ini ke teman-teman kalian agar kita bisa semangat dalam memberikan cerita-cerita menarik untuk kalian. Malam ini saya akan menceritakan sebuah kejadian kriminal yang sangat mengerikan di Australia. Kejadian memilukan di sebuah keluarga yang dilakukan seorang istri kepada suaminya. Mau tahu kelanjutannya? Tonton video ini dari awal sampai akhir dan kita mulai ceritanya. Mungkin kalian pernah misalkan ada satu keluarga terjadi perdebatan atau pertengkaran dalam keluarga. Namun kali ini saya akan menceritakan seorang istri melakukan hal yang sangat mengerikan kepada suaminya. Nah, saya akan menceritakan terlebih dahulu siapakah sih perempuan ini dan latar belakangnya itu apa gitu. Namanya itu adalah Catherine Knight, lahir pada 24 Oktober 1955 di Tenterfield, New South Wales, Australia. Ia bukan anak biasa. Sejak kecil, hidupnya tuh dikelilingi oleh kekerasan dan ketakutan. Ayahnya tuh si Ken Knight adalah seorang pemabuk berat yang sering menganiaya ibunya, Barbara. Setiap hari tuh Catherine tuh disuguhi pertikaian antara ibu dan ayahnya. Dan mereka tuh harus menyaksikan ibunya tuh disiksa, dilecehkan, dihina oleh ayahnya sendiri. Namun yang lebih mengerikan adalah bagaimana Barbara ini tuh, ibu dari Catherine tuh membentuk dan menanamkan kebencian kepada diri anak-anaknya dengan menceritakan secara detail atau vulgar tentang kekerasan yang dilakukan bapaknya atau ayah mereka kepada anak-anaknya. Sehingga Catherine kecil tuh menyerap semua apa perkataan dari ibunya pada saat itu. Dan itu akan memberikan dampak yang benar-benar mengerikan kepada anak tersebut, yaitu Catherine. Nah, di sekolah sendiri tuh Catherine bukan anak yang pintar ya, atau anak yang luar biasa. Justru di sekolahnya tuh si Catherine tuh mudah emosi dan mudah marah dan tidak dapat dikendalikan amarahnya tersebut. Dan dikenal teman-temannya itu sebagai anak yang agresif. Bahkan Catherine pun pernah mengancam seorang guru dengan pisau. Pada usia 15 tahun, ia keluar dari sekolah tanpa keterampilan akademik yang berarti. Tapi ada satu tempat nih yang membuat Catherine itu seperti di rumah, yaitu rumah pemotongan hewan. Setelah keluar dari sekolah pada usia 15 tahun, Catherine mendapatkan pekerjaan impiannya, yaitu di rumah jagal. Tidak jauh dari tempat tinggal atau sekolahnya. Di sana dia mempelajari cara membunuh, memotong, dan menguliti hewan dengan efisien. Bakatnya itu sangat terasa karena seringkali membantu penjagalan ini untuk memotong hewan. Tapi yang lebih mengerikan tuh, si Catherine itu tidak hanya menggunakan keahliannya di tempat kerja, tapi ia membawa pulang pisaunya dan menggantungnya di atas tempat tidurnya. Nah, menurut si Catherine itu, pisau-pisau itu harus selalu ada di dekatnya dan jika suatu saat ia membutuhkannya. Nah, tidak tahu ya membutuhkan seperti apa buat di rumah, karena biasanya kan kalau pisau ya di tempat yang seharusnya lah ya. Tapi Catherine itu mempunyai pemikiran tersendiri kalau si pisaunya tuh atau pisau jagalnya itu harus berada di kamarnya. Pada tahun 1974, di usia 18 tahun, Catherine menikah dengan pria bernama David Kellett. David adalah seorang pekerja kereta api yang dikenal sebagai peminum berat. Namun dibandingkan dengan Catherine, kebiasaan buruk David bukanlah apa-apa. Karena Catherine itu tidak hanya kasar, tetapi punya sifat yang obsesif dan posesif.
Pada pernikahan mereka, ibunya sendiri itu atau ibunya dari David itu memperingatkan putranya kalau misalkan Catherine itu mempunyai sifat-sifat yang mengerikan dan tidak boleh dianggap sebelah mata. Tapi David dari situ tidak percaya begitu saja kepada ibunya. Di malam pertama, Catherine malah melakukan kekerasan kepada David. Dia mencekik David karena menganggap suaminya itu tidak bersemangat di tempat tidur. Itu baru awal, semakin lama kekerasannya itu semakin sering dan semakin brutal. Pernikahan mereka itu semakin hari semakin mengerikan. Catherine sering meledak-ledak, bahkan menyerang David dengan melemparkan barang-barang yang ada di dalam rumah. Dan ia pun pernah mencoba untuk membunuh David dengan pisau di dapur. Beruntung David terbangun tepat waktu dan berhasil kabur dari rumah. Namun seperti kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga, David pun kembali dan ia tuh berpikir bahwa mungkin Catherine bisa berubah. Tapi pemikiran itu salah besar. Karena suatu hari Catherine mencoba membunuhnya dengan cara yang lebih mengerikan. Pada suatu hari setelah David meninggalkannya untuk sementara waktu, Catherine mengalami gangguan mental yang lebih parah. Dalam keadaan frustasi dan penuh kemarahan, ia menculik bayi dari seorang tetangga dan berlari ke jalan dengan bayi tersebut. Dan Catherine mengancam akan membunuh bayi tersebut. Polisi berhasil menenangkan Catherine dan menyelamatkan bayinya. Tetapi ini menjadi peringatan bahwa ada sesuatu yang salah dalam diri Catherine. Setelah insiden ini, Catherine sempat menjalani perawatan kejiwaan, namun tidak lama kemudian ia dibebaskan dan David yang masih memiliki perasaan cinta kepada Catherine menerimanya. Sayang, itu bukan akhir dari kengeriannya, melainkan hanya awal dari siklus kekerasan yang akan terus berulang. Pernikahan Catherine dan David Kellett akhirnya berakhir karena David sudah tidak kuat dengan perilaku yang kasar dari seorang Catherine. Dari sini Catherine terus menjalin hubungan dengan pria lain dan setiap kali polanya akan selalu sama. Pada tahun 1980-an, Catherine menjalin hubungan dengan David Saunders, seorang pekerja tambang yang tampak seperti pria biasa. Awalnya hubungan mereka tuh penuh kasih sayang ya, namanya jatuh cinta. Namun Catherine itu sangat overprotective terhadap David. Bahkan selalu ingin tahu kemana ia pergi dengan siapa si David ini itu bergaul. Namun perlahan sikap Catherine mulai berubah. Ia menjadi posesif dan paranoid dan sering menuduh David Saunders berselingkuh dengan tanpa alasan yang jelas. Jika David terlambat pulang, maka Catherine akan marah besar dan langsung murka. Namun di sini si David Saunders masih sabar. Dia membelikan Catherine sebuah rumah. Namun di saat dia membelikan Catherine sebuah rumah, malah dia mengontrol segala sesuatu di rumah tersebut. Dan si Catherine pun semakin berkuasa kepada David Saunders. Catherine mulai melakukan kekerasan fisik, sering menyerang David jika ia merasa kesal. Ia pernah menghancurkan peralatan rumah tangga dan melemparkan barang-barang hanya karena masalah sepele. Si David itu mencoba bertahan. Ia berharap Catherine bisa berubah, tetapi tidak tahu bahwa puncak kegilaan dari si Catherine itu tambah lama tambah gila gitu. Salah satu insiden yang paling mengerikan terjadi pada David Saunders itu ketika si Catherine itu mengambil anak anjing milik si David Saunders dan memenggalnya di depan matanya si David Saunders. Dari sini, si David Saunders itu mulai ragu akan meneruskan hubungan dengan si Catherine karena ini melewati batas dari seseorang yang sangat protektif atau sangat mencintai seseorang gitu. Nah, di sini tuh David tuh mulai berpikir kalau misalkan dia tuh bisa membunuh hewan yang sangat lucu gitu, mungkin dia juga bisa membunuh manusia. Dari sini, si David Saunders tuh melarikan diri ya dan bersembunyi, dan dia bahkan meminta bantuan polisi agar tidak bertemu dengan Catherine lagi. Meski begitu, si Catherine itu terus-menerus meneror David Saunders dengan mengancam dengan berbagai cara. Namun akhirnya David Saunders berhasil keluar dari hubungan yang mengerikan ini, alias putus dari Catherine. Pada akhir tahun 1990-an, John Percy Price bertemu dengan Catherine Knight. Saat itu John adalah seorang pria ceria dan pekerja yang sangat ulet. Namun dia itu adalah seorang ayah yang memiliki 3 anak dari pernikahan sebelumnya. Ia dikenal dengan pria yang baik hati dan humoris. Nah, Catherine itu mulai masuk kehidupan dari si
John ini. Nah, awalnya hubungan dari John dan Catherine itu biasa-biasa aja, normal sebagaimana orang yang sedang jatuh cinta. Mereka mulai pacaran lah gitu. Dan kemudian John memutuskan untuk menikah dengan si Catherine. Dan John merasa mungkin ini adalah awal babak baru dalam hidupnya setelah kegagalan dari pernikahan terdahulunya. Setelah beberapa waktu, singkat cerita sisi gelap si Catherine itu mulai ada kembali seperti hubungan-hubungan terdahulunya. Dia sangat posesif, pencemburu, dan sering meledak-ledak emosinya. Jika John pulang terlambat atau berbicara dengan wanita lain, Catherine akan mengamuk dan ia mulai mengancam, menghancurkan barang-barang di rumahnya, bahkan mengancam akan membunuh John ketika ia meninggalkannya. Namun berbeda dengan pria sebelumnya, John ini tuh tidak takut untuk melawan dari Catherine. Ia tetap bersama Catherine meskipun ia mulai merasa tidak nyaman dengan perlakuan yang Catherine berikan kepada John. Namun John akhirnya tuh mulai sedikit sadar dan dia tuh harus keluar dari hubungan ini sebelum semuanya terlambat. Pada Februari awal, ia mengusir Catherine dari rumahnya. Ia juga pergi ke kantor polisi untuk meminta perintah perlindungan agar Catherine tidak bisa mendekatinya. Namun Catherine tidak terima. Ia mulai membalas dendam dengan cara yang mengerikan. Pada 29 Februari 2000, John Prince, suami dari Catherine Knight, ditemukan tewas dalam kondisi yang sangat mengenaskan di kediaman mereka yang berada di Hunter Valley, Australia. Sehari sebelum kejadian naas itu, John Prince, si sang suami, emang sudah menunjukkan gelagat yang aneh gitu. Bahkan dia sempat bilang kepada salah satu teman kerjanya kalau ia tidak akan masuk kerja besok. Nah, berarti dirinya tuh telah tewas terbunuh. Diketahui juga kalau rumah tangga Catherine dan John tuh selama ini tuh tidak berjalan dengan baik dan sering terjadi pertengkaran. Catherine diketahui sudah lama meminta cerai dan menginginkan hak asuh anak mereka jatuh padanya, tetapi hal itu ditolak oleh pengadilan. Dan benar saja keesokan harinya, John benar-benar tidak masuk kerja dan mengundang kecurigaan dari para teman-teman atau rekan-rekan kerja John. Mereka tuh akhirnya tuh memutuskan untuk datang ke rumah John untuk memastikan apa sih yang terjadi dengan John tersebut. Nah, saat tiba di rumahnya, betapa kagetnya mereka saat melihat banyak darah yang berceceran di pintu. Akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke dalam rumahnya dan menghubungi polisi. Polisi akhirnya berhasil menemukan hal yang mengerikan itu di dalam rumah pasangan tersebut. Mereka menemukan jasad John dalam keadaan yang sangat mengenaskan, bahkan kulit pria itu ditemukan tergantung di ruang tamu. Tidak hanya itu, yang lebih mengejutkan adalah polisi menemukan potongan kepala dan potongan daging dari tubuh John yang sedang dimasak di dalam sebuah panci atau kuali. Setelah menemukan jenazah John yang mengenaskan tersebut, polisi langsung mengamankan Catherine dan menggiringnya ke kantor polisi. Dari hasil pemeriksaan Catherine itu mengaku pada kepolisian bahwa dia tuh telah membunuh suaminya dengan cara menusuknya sebanyak 37 kali dan dikuliti. Karena keahlian dari si Catherine itu ketika dia kerja di penjagalan mungkinnya, dia bisa untuk menguliti si John dan memotong dengan rapi gitu. Yang lebih sadis lagi, ia juga memotong kepala dan daging dari salah satu bagian tubuh suaminya tersebut lalu memasaknya dalam panci. Catherine mengaku bahwa ia memasak daging suaminya tersebut untuk dihidangkan pada anak-anaknya saat mereka pulang nanti. Atas perbuatannya yang sangat mengerikan ini, Catherine akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan tidak akan dibebaskan dengan syarat apapun. Ia menjadi wanita pertama di Australia yang pernah menerima vonis hukuman tersebut. Nah, dari sini kita akan membahas flashback dari pertamanya ketika si Catherine itu mendapatkan perlakuan atau tontonan yang tidak mengenakan ketika dia waktu kecil. Dan ada doktrin-doktrin dari ibunya bahwa kalau misalkan tuh pria itu semuanya tuh dipukul rata, bahwa pria itu tidak baik karena melihat perilaku dari ayahnya sendiri kepada ibunya. Mungkin tidak ada rasa kasih sayang dari orang tuanya sehingga membentuk Catherine menjadi seorang yang sangat posesif kepada pasangannya dan amarahnya sering meledak-ledak. Mungkin dalam hubungan seperti ini, ketika dari pernikahan pertamanya juga seharusnya gitu kan, dalam hubungan yang mungkin ini adalah hubungan yang toksik gitu ya, seharusnya salah satu lebih baik untuk meninggalkan hubungan tersebut daripada
akan terjadi sebuah hal-hal yang mengerikan seperti yang terjadi pada si John ini. Semoga kejadian ini tidak pernah terjadi kepada kalian atau tidak pernah terjadi kepada siapapun dimanapun. Dan terima kasih telah menonton Mas Jurnal pada malam ini. Semoga cerita ini bisa menemani kalian di malam Jumat pada kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Dan terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.